Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kata Pulau Bali? Sebuah pulau di Indonesia yang menjadi destinasi wisata bukan saja untuk turis domestik, tapi juga untuk turis mancanegara. Pantainya indah, dengan laut biru dan ombak yang menari-nari bebas. Tradisi dan budayanya terjaga dengan baik, dan ditunjukkan hampir di semua tempat. Kotanya damai, nyaris tanpa konflik. Masyarakatnya bersahabat dengan adat lokal yang mereka pegang teguh. Bali bahkan dinobatkan sebagai destinasi paling populer di dunia tahun 2021 dan mendapatkan penghargaan Traveler Choice Best of the Best oleh situs perjalanan TripAdvisor. Bali berada di posisi paling atas, sekaligus mengalahkan sejumlah destinasi wisata populer seperti London, Dubai, dan Roma di Italia. Di laman resmi penghargaan tersebut, Pulau Bali dideskripsikan sebagai living postcard atau kartu pos hidup dan surga Indonesia yang terlihat seperti dunia fantasi. Begitulah deskripsinya, Bali memang keren. Sebagaimana tempat-tempat lain di dunia, pariwisata Bali juga sangat terdampak oleh pandemi COVID-19 dan baru benar-benar pulih setelah pemerintah Indonesia melonggarkan akses masuk bagi turis mancanegara. Work from Bali digaungkan dan mendapat respon yang signifikan. Bukan saja orang-orang Jakarta yang bekerja dari Bali, tapi juga perusahaan-perusahaan terkemuka di dunia mengizinkan karyawannya bekerja dari Bali. Kementerian Pariwisata kemudian berencana menerbitkan visa digital nomad pertama di Indonesia. Jadi para pekerja remote bisa sambil traveling di Pulau Bali. Sayangnya, seiring dengan berakhirnya pandemik, dunia juga dikejutkan dengan perang Rusia-Ukraina yang imbasnya juga pada Bali. Pulau ini kini dibanjiri oleh orang-orang Rusia dan Ukraina yang menggunakan visa wisata. Mereka menyebar di segala sudut pulau ini. Ada yang memang liburan, berwisata, sekedar menghindari perang. Ada yang bekerja secara legal, tapi juga ada yang bekerja tanpa dokumen resmi, alias ilegal. Rata-rata sudah overstay dengan visa turis, namun membuka usaha dari warung makan, membuka kursus mengemudi kendaraan, fotografer, jadi tour guide, semua tanpa dokumen resmi. Ironisnya, mereka juga mengambil pekerjaan-pekerjaan yang low entry, dari tukang pijat sampai babysitter. Mengejutkan? Tidak juga. Masih ingat kasus perempuan Afro-Amerika bernama Kristen Gray 2 tahun lalu yang menerbitkan e-book tentang bagaimana cara hidup di Bali secara ilegal. E-book berjudul Our Bali Life is Yours dijual dengan harga $30 atau sekitar 422.000. Selain menjual buku, perempuan Amerika ini juga menawarkan jasa konsultasi terkait cara masuk ke Indonesia selama pandemi COVID. Gray bahkan memasang tarif sebesar $50 atau sekitar Rp703.000 untuk 45 menit konsultasi. Kasusnya viral hingga akhirnya Gray ditangkap pihak imigrasi dan dideportasi ke negaranya. Dalam video kali ini, kami sedikit refreshing dengan membahas isu-isu ringan terkait fenomena yang terjadi di Bali. Salah satu akun Instagram anonim bernama Moskow Cabang Bali mempublikasikan berbagai peristiwa yang terjadi di Bali dan bersangkutan dengan orang-orang Rusia yang bekerja ilegal di pulau itu, bahkan mengambil pekerjaan orang-orang lokal. Sebenarnya bukan cuma Rusia. Pada dasarnya, tidak semua bule yang datang ke Bali itu turis-turis kaya dan berduit. Baik orang Amerika atau Australia, banyak dari mereka juga pas-pasan datang ke Bali. Bahkan ada yang sampai tidur di atas loteng karena tak sanggup membayar sewa kamar. Belum lagi jika kita bicara bule-bule bandel yang kadang tidak menghargai budaya lokal. Tapi, apakah kita harus kaget dengan fenomena ini? Tentu tidak, karena hal-hal seperti ini adalah sebuah keniscayaan. Semakin populer sebuah tempat, maka akan semakin ramai dikunjungi turis
dengan berbagai perangai. Ada yang baik, ada yang jorok, bad attitude, ada yang murah hati, tapi banyak juga yang arogan. Untungnya, orang-orang Bali sudah terbiasa menghadapi macam-macam ulah para bule ini, bahkan cenderung permisif, yang justru membuat para bule ini semakin seenak-enaknya. Pemerintah juga terkesan berhati-hati dalam melakukan penertiban. Ini sih bisa dimaklumi, karena salah sedikit akan berdampak pada nation branding. Citra Bali sebagai pulau wisata akan tergerus bila penertiban dilakukan secara serampangan. Pada poin ini, terjadi persinggungan antara kepentingan ekonomi dan penegakan hukum. Sektor pariwisata merupakan salah satu penyumbang devisa negara terbesar setelah sawit dan pajak. Apalagi Bali yang memang perekonomiannya ditunjang dari bidang pelancongan. Pulau ini tidak mengandalkan agribisnis atau hasil tambang seperti pulau-pulau lain di Indonesia. Sawah-sawah di Bali pada umumnya digunakan hanya untuk kebutuhan wisata. Sektor pariwisata adalah urat nadi Pulau Bali. Tentu saja riskan jika pemerintah daerah secara sembarangan melakukan penertiban. Brand Bali sebagai ikon wisata yang ramah dan santai harus dijaga, karena citra yang buruk berdampak pada nilai kunjungan. Mau tidak mau, Bali harus siap menerima konsekuensinya. Datangnya orang-orang dengan berbagai tingkah laku. Memang dilematis, meski demikian ada aturan yang harus ditegakkan. Pertentangan antara menjaga citra Bali yang ramah dan penegakan hukum memang sedikit rumit. Di satu sisi, Bali harus mempertahankan citranya sebagai pulau wisata yang ramah dan berbudaya tinggi, agar tetap menarik kunjungan wisatawan. Namun di sisi lain, penegakan hukum juga harus dilakukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan di Bali, serta memastikan bahwa turis asing yang berkunjung ke Pulau Bali mematuhi hukum dan aturan yang berlaku. Makanya diperlukan pendekatan yang seimbang. Banyaknya bule-bule dari Eropa Timur, khususnya Rusia, bekerja di Bali, merupakan imbas dari perang Ukraina. Orang-orang Rusia ini mendapatkan penolakan untuk masuk ke Eropa Barat karena faktor politik, yang pada akhirnya mereka memilih masuk ke negara-negara Asia yang lebih netral. Sebelum Bali, orang-orang Rusia sudah duluan ke Phuket di Thailand. Mereka juga mengambil pekerjaan-pekerjaan low entry di sana. Bedanya, di Bali suara penolakan sangat keras dan memaksa pemerintah untuk bersikap. Maraknya pekerja-pekerja asing ilegal di Bali menandai babak baru dalam sejarah Indonesia, dan mau tidak mau negara ini harus siap untuk menghadapi situasi ini. Saat ini Indonesia memang belum menjadi target pekerja-pekerja ilegal dari berbagai negara, karena memang populasi dan angkatan kerjanya masih cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik, bahkan melimpah jika dibandingkan Malaysia atau Thailand. Namun cepat atau lambat, masalah pekerja asing ini akan menjadi sesuatu yang niscaya seiring perkembangan ekonomi negara ini. Apakah kalian tahu bahwa era pasar bebas artinya negara-negara harus membuka pintu terhadap kedatangan pekerja asing? Makanya masyarakat dituntut untuk mengupgrade keterampilannya agar bisa bersaing. Mari kita lihat AFTA, ASEAN-China Free Trade, yang salah satu dampaknya adalah kedatangan ribuan TKA Cina ke Morowali di Sulawesi. Hanya dengan pekerja Rusia, pekerja Cina memiliki dokumen resmi, sementara pekerja Rusia di Bali rata-rata ilegal. Mengapa bule Eropa Timur harus mengambil pekerjaan yang bahkan kerja-kerja low salary di Bali? Apakah ini memang murni dampak dari perang Ukraina? Atau ada masalah lain? Jika kalian punya pendapat, silakan komen di bawah.